Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada pagi hari ini. Selesai, amin. Bagaimana kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah sehat. Tapi kok ibu melihat di belakang itu ada yang kosong ya bangkunya ya? Siapa yang hari ini nggak masuk, ada yang tahu? Oh, Doni sama Rita nggak masuk. Kalau Doni kenapa alasannya nggak masuk? Oh, Doni acara keluarga. Kalau Rita? Oh, Rita sedang sakit. Sudah dijenguk, teman-teman? Belum. Mari kita doakan semoga teman kita segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, Ibu ingin bercerita tentang satu hal. Kan kemarin Ibu sama teman-teman Ibu itu pergi berwisata ke salah satu tempat wisata tuh. Ada yang tahu nggak sih tempat wisata di Jawa Timur itu ada apa aja? Iya, betul. Nah, salah satu tempat wisata yang Ibu kunjungi adalah Gunung Bromo. Ibu tuh tanya, kok penasaran ya, Gunung Bromo itu sebenarnya kok tempatnya itu kok luas banget, tingginya itu loh, tinggi gunungnya itu kok tinggi banget. Ternyata setelah Ibu tanya-tanya, Gunung Bromo itu memiliki ketinggian sekitar 2.392 meter di atas permukaan laut. Ternyata tinggi banget ya anak-anak. Terdapat 5.345 hektar pasir putih. Wah, sangat indah sekali. Nah, untuk menempuh perjalanan atau pemandangan yang indah di dalam Gunung Bromo tersebut, terdapat dua cara. Yang pertama, kita bisa naik mobil. Mobil biasanya yang disewakan di sana adalah mobil jeep. Tapi ada juga kita bisa melewati pemandangan tersebut menggunakan kuda. Kemarin ibu sama teman-teman ibu itu lebih memilih menggunakan kuda karena pemandangannya kalau kita lewati menggunakan kuda itu sangat indah sekali. Tapi lebih indah kalau kita itu sebenarnya berangkat pagi karena kita bisa melihat sunrise. Kita bisa melihat matahari itu muncul indah banget. Kalau yang kedua itu kalau kita berangkat sore hari kita bisa melihat sunset. Sunsetnya sangat indah, melihat matahari tenggelam. Nah, pemandangan yang gak akan ibu lupakan di Gunung Bromo tersebut. Nah, ada yang tahu nggak sih kenapa kok ibu cerita mengenai Gunung Bromo ini? Ada yang nggak tahu nggak sih kita tuh sebenarnya bahas apa tuh bu, kok kita bahas Gunung Bromo? Itu kaitannya sama pembelajaran itu apa sih bu? Ada yang tahu? Ya silahkan, Viko. Benar sekali. Sesuai yang ibu katakan kemarin bahwa hari ini kita akan membahas mengenai teks deskripsi. Salah satu tuturan yang ibu katakan tadi mengenai perjalanan ke Gunung Bromo itu adalah merupakan salah satu teks deskripsi. Kenapa? Karena ibu secara tidak langsung menjelaskan mengenai deskripsi mengenai Gunung Bromo yang tadi ketinggiannya, pemandangannya, terus hamparan pasir putihnya. Secara tidak langsung ibu menerangkan mengenai teks deskripsi. Nah, sebelum kita masuk ke inti pembelajaran mengenai teks deskripsi hari ini, Ibu ingin menerangkan mengenai tujuan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran inti pada hari ini, Ibu ingin menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran saat ini. Tujuan pembelajaran teks deskripsi yang pertama adalah siswa dapat menentukan ciri umum teks deskripsi dari segi isi dan tujuan komunikasi yang didengar atau dibaca. Mungkin mengenai teks deskripsi Gunung Bromo tadi, kalian bisa menentukan yang mana ciri umum, yang mana jenisnya. Nah, yang kedua adalah siswa dapat menentukan ciri teks deskripsi dari aspek kebahasaan teks. Yang ketiga, siswa dapat menentukan jenis teks deskripsi pada teks yang didengar atau dibaca. Nah, mengenai jenis teks deskripsi itu nanti akan Ibu lebih jelaskan di dalam pembelajaran nanti. Nah, yang keempat adalah siswa dapat memetakan isi dari teks deskripsi. Nah, isi-isi nanti bisa berupa struktur, memetakan struktur, topik, dan bagian-bagiannya. Yang kelima adalah siswa dapat menjawab pertanyaan isi teks deskripsi. Nah, saat ini kita akan masuk ke pembelajaran inti anak-anak. Kan kemarin Ibu sudah menginformasikan mengenai pembelajaran yang akan kita bahas hari ini. Jadi sudah pada baca dong ya di buku paket. Jadi apa sih itu teks deskripsi? Ada yang tahu? Ya, Cindy?
Ya, betul sekali. Teks deskripsi adalah teks yang berisi gambaran tentang suatu tempat, suasana, atau sikap seseorang dalam bentuk fisik, benda hidup, maupun benda mati. Nah, kalau Ibu tadi kan menerangkan mengenai Gunung Bromo. Itu merupakan gambaran tempat dan benda mati. Nah, seperti itu. Jadi, teks deskripsi itu seperti teks deskripsi ini kalian mampu mengidentifikasi teks deskripsi sehingga mampu menggunakannya dalam kegiatan sehari-hari. Setelah itu, apa sih habis pengertian itu? Betul sekali, ciri teks deskripsi. Selanjutnya, ciri teks deskripsi. Karena kemarin semuanya sudah membaca, coba Ibu mau tanya ke Vito. Ya, Vito. Jadi ciri teks deskripsi adalah sebutkan satu saja. Benar, Ibu ulang ya. Paragraf yang digambarkan dijelaskan dengan sangat jelas. Betul sekali. Viko bisa menunjuk salah satu temannya untuk melanjutkan mengenai ciri teks deskripsi. Vito mau menunjuk siapa? Oh, Rindi ya, betul. Rindi silahkan. Oh iya benar, Ibu ulang lagi ya. Selain secara sangat jelas, teks deskripsi juga dijelaskan secara rinci serta melibatkan kesan indera. Nah, maksud dari kesan indera ini adalah agar orang yang membaca dapat merasakannya secara langsung mengenai apa yang kita deskripsikan. Silakan Rindi, menunjuk siapa? Rindi silahkan. Jadi sama dengan pernyataan sebelumnya bahwa ketika para pembaca membaca teks deskripsi, maka seolah-olah mereka merasakan secara langsung apa yang sedang dibahas dalam teks. Selanjutnya, Cindy mau melempar pada siapa? Pada Tito. Oke, silakan Tito. Benar sekali, teks deskripsi menjelaskan ciri-ciri fisik objek seperti bentuk, ukuran, warna, atau ciri-ciri psikis atau keadaan suatu objek dengan rinci. Seperti yang Ibu katakan mengenai Gunung Bromo. Gunung Bromo itu terletak 2392 meter di atas permukaan laut. Itu merupakan salah satu ciri-ciri fisik dari Gunung Bromo. Selanjutnya, apa sih jenis teks deskripsi? Betul sekali. Selanjutnya kepada siapa? Silahkan Vian. Sebutkan satu saja jenis teks deskripsi. Start penjelasannya. Betul sekali. Salah satu yang disebutkan oleh Vian adalah jenis teks deskripsi spasial. Teks deskripsi spasial ini adalah teks yang melukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Nah, kayak seperti peristiwa tentang upacara adat itu juga termasuk loh, peristiwa. Lukiskan ruang atau tempat berlangsungnya suatu peristiwa. Selanjutnya, Vian mau menunjuk siapa? Nisa. Oke, silakan Nisa. Betul sekali. Teks deskriptif objektif adalah teks yang menggambarkan suatu hal atau orang dengan mengungkapkan identitasnya. Nisa mau menunjuk siapa, Nisa? Ya, silahkan Ana. Jadi, teks deskripsi subjektif adalah teks deskriptif yang menggambarkan objek seperti tafsiran atau kesan perasaan penulis. Nah, itu tadi mengenai jenis-jenis teks deskripsi. Selanjutnya kita akan membahas mengenai struktur teks deskripsi. Silahkan ada yang mau menjelaskan mengenai struktur teks deskripsi? Nggak ada? Ya udah, Ibu jelaskan. Teks deskripsi adalah setiap teks memiliki struktur dalam pembentukannya, seperti teks hasil observasi, eksposisi, dan teks lainnya. Begitu juga dengan teks deskriptif memiliki struktur pembangunnya yang terdiri dari judul, kalimat topik berisi identifikasi, dan deskripsi objek. Nah, itu tadi mengenai struktur teks deskripsi. Selanjutnya adalah ciri kebahasaan teks deskripsi memiliki ciri kebahasaan sebagaimana teks lainnya seperti teks hasil observasi, eksposisi maupun teks lainnya. Adapun ciri kebahasaan teks deskripsi adalah ini jelaskan saja karena agak susah jika diterangkan. Yang pertama adalah penggunaan kata baku seperti pada teks hasil observasi maupun eksposisi semuanya menggunakan kata baku seperti formal, kreativitas, atau aktif. Nah, aktif ini yang belakang itu pakai F apa pakai V?
Betul sekali, pakai F ya anak-anak, bukan pakai P. Nah, yang kedua adalah penggunaan kata hubung atau kata sambung serta kata konjungsi seperti atau, dan, tetapi, sehingga, seperti itu. Yang ketiga adalah penggunaan kata berimbuhan seperti imbuhan ber dan man. Biasanya imbuhan ini adalah proses afiksasi, tapi karena kita nggak terlalu menjerumus kepada proses tersebut, kita lewati saja. Bisa jadi kalau anak-anak ingin mengetahui, silahkan belajar melalui Google. Yang keempat adalah penggunaan kata rujukan. Contohnya adalah seperti di sana, di sini, atau tersebut. Kalau anak-anak ada yang nggak paham mengenai apa sih Bu proses afiksasi, itu bisa kita jelaskan ke materi selanjutnya. Nah, kita kan tadi sudah mengetahui mengenai apa itu teks deskripsi, apa ciri umum teks deskripsi, struktur teks deskripsi, dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Nah, agar kita lebih memahami mengenai teks deskripsi, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 orang dalam satu kelompok. Pembagiannya bisa kita hitung, mulai berhitung saja ya anak-anak, biar pembagiannya merata, biar tidak ada kesenjangan sosial. Bisa dimulai dari Rani, silahkan menghitung 1, selanjutnya sampai 8, kemudian diulang lagi menjadi 1. Nah, setelah dibagi menjadi 4 kelompok, selanjutnya adalah Ibu akan memberikan salah satu contoh dari teks deskripsi, yang kemudian nanti kalian akan mendata mengenai ciri teks deskripsi yang berupa objek, ciri tujuan, ciri isi teks deskripsi, tujuan deskripsi, jenis teks deskripsi ditinjau dari bentuknya, ciri menggunakan bahasa. Nah, Ibu sudah menyediakan printout mengenai teks deskripsi. Nanti modelnya adalah seperti ini. Ibu memberikan ke 8 kelompok ini mengenai teks deskripsi yang berbeda-beda. Setelah itu bisa menjawab pertanyaan yang ada di sebaliknya. Nah, untuk itu nanti memilih satu perwakilan anak untuk maju ke depan agar menjelaskan mengenai teks deskripsi. Nanti akan ada pertanyaan dari kelompok-kelompok lain. Jadi kita akan mengetahui jenis-jenis teks deskripsi yang beragam dan salah satu contohnya yang dari teks deskripsi yang beragam seperti itu. Nah, silahkan bisa dimulai untuk berkelompok dan mulai untuk berdiskusi. Waktunya 10 menit ya anak-anak, silahkan ditulis, dicatat, dan nanti didiskusikan. Nah, sebelum dipresentasikannya hasil kalian mengenai teks deskripsi yang sudah Ibu bagikan, kita bisa melihat ke dalam PowerPoint Ibu sejenak. Ibu akan menjelaskan sedikit jenis dan contoh dari teks deskripsi yang telah Ibu jabarkan tadi. Setelah Ibu menjelaskan mengenai jenis teks deskripsi yang ada di PowerPoint tadi, mari kita lakukan pembelajaran berikutnya, yaitu kalian mempresentasikan hasil dari diskusi kalian masing-masing. Silahkan untuk perwakilan satu kelompok maju dulu, satu kelompok satu maju ke depan, akan Ibu kocok yang maju sesuai dengan urutan tersebut. Silahkan. Ya, sudah hasilnya sudah kita dapat. Untuk itu, urutan kelompok yang mendapat urutan pertama silahkan maju dan mempresentasikan mengenai hasil diskusinya. Kemudian bisa ditanggapi, dikritik, maupun pertanyaan dari kelompok lain. Kita sudah belajar mengenai pengertian, ciri teks deskripsi, struktur, dan ciri kebahasaan teks deskripsi. Mungkin melihat waktunya ini sudah hampir habis, tetapi sebelum itu saya ingin mengapresiasikan kepada kalian semua yang telah mengerjakan teks deskripsi saat ini dan mempresentasikannya. Mari tepuk tangan untuk kita semua. Ya, selanjutnya adalah kita akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini. Jadi, apa itu teks deskriptif? Ayo anak-anak jawab. Benar sekali, teks deskriptif adalah teks yang menggambarkan mengenai suatu tempat, objek, atau ruang yang bersifat atau berbentuk benda mati maupun benda hidup. Benar sekali. Nah, kita kan sudah belajar tadi ya. Selanjutnya, apakah ada yang ditanyakan atau mungkin menanyakan, Bu, tadi proses afiksasinya itu gimana sih, Bu? Tuh, belum nggak ada saat ini. Berarti Ibu anggap kalian semua sudah paham mengenai teks deskripsi. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa WA ke Ibu.
mengenai pertanyaan yang mungkin kalian malu mengucapkan saat ini. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi tugas pada individu masing-masing, yaitu membuat salah satu teks deskriptif berdasarkan jenisnya. Ibu sudah bagi menjadi beberapa orang yang mendapatkan jenis ini dan orang lain mendapatkan jenis ini. Nah, itu nanti akan Ibu informasikan kepada adalah menelaah unsur atau struktur dari teks berdasarkan jenisnya, yaitu objek. Nah, karena minggu depan field trip, jadi kan pertemuan untuk bahasa Indonesia, pembelajaran bahasa Indonesia akan diundur. Sebelum kita melanjutkan pembelajaran selanjutnya, yaitu menelaah struktur mengenai objek atau unsur-unsurnya suatu objek, Ibu akan memberikan bagian tugas berupa membuat satu teks deskripsi dari apa yang kalian amati dalam field trip. Seperti itu. Nah, anak-anakku semua, cukup sampai di sini pembelajaran kita. Apakah ada yang ditanyakan? Nanti bisa WA ke Bu Guru, bisa ditanyakan atau bisa ditanyakan pertemuan selanjutnya. Untuk itu, tetap jaga kesehatan, jangan sampai sakit. Sudah sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.